Biaya. Mendengar ini, semua orang tercengang. Mereka berada dalam kondisi sangat baik, tanpa reaksi atau rasa tidak nyaman apapun. Rasakan hidup. Jie Tianran berkata lagi. Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi semua orang berubah drastis. Meskipun sekarang dalam kondisi sangat baik, umur pakainya telah sangat berkurang. Menurut perkiraan, umur mereka kurang dari 10 tahun. Jika Anda memiliki waktu hidup kurang dari 10 tahun, apa gunanya memiliki kultivasi yang kuat seperti itu? Tuan Istana. Semua orang melihat ke arah Jie Tianran. Baik itu pemimpin keluarga Ling atau sesepuh setingkat orang suci. Atau mungkin 6 KG setia dari divisi KG Istana Suci. Mereka semua ingin tahu alasannya. Zaman para dewa akan segera dimulai. Bukan hanya kekuatan-kekuatan kuno yang mengawasi dengan penuh rasa dengki, tetapi bahkan kekuatan-kekuatan kontemporer pun memiliki musuh-musuh yang kuat seperti sekte penjara. Ketika kekuatan zaman para dewa benar-benar terungkap, tak seorang pun akan kebal terhadap godaannya. Ini pasti akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Dan kekuatan zaman dewa ini harus menjadi milik Istana Suci 7 Alamku. Tapi lawanku sangat kuat. Aku khawatir aku tidak mampu memikul tanggung jawab ini sendirian. Aku butuh bantuanmu, kata Jie Tianran. Aku bersedia mengorbankan hidupku demi tuan rumah ini. 6 pemimpin divisi bayangan Istana Suci berlutut di tanah dengan tertib, menyatakan tekad mereka untuk tidak takut mati. Melihat hal ini, 36 tetua tingkat suci juga menunjukkan rasa hormat yang besar. Hanya kepala keluarga Ling yang bertanya, Tuan Istana, saya sudah seusia ini dan tidak takut mati, tetapi saya ingin tahu kekuatan macam apa yang dimiliki zaman dewa. Implikasinya adalah Anda boleh membiarkan saya mati, tetapi setidaknya beritahu saya apa yang sedang kita perjuangkan. Meskipun zaman para dewa dikatakan penuh keajaiban, kembalinya Jie Tianran membawa beberapa manfaat. Namun mereka masih belum tahu kekuatan apa itu. Saya belum tahu persis apa itu. Setelah Jie Tianran mengatakan ini, semua orang merasa agak tidak adil, lagi pula, mereka semua akan mati. 10 tahun terlalu singkat bagi mereka. Sekarang hampir pasti bahwa dunia seni bela diri saat ini belum sempurna. Yang membatasi pengembangan diri kita bukanlah bakat, melainkan lingkungan. Kita perlu mengikuti jejak leluhur kita dan melangkah ke sungai surgawi ke-9. Hanya dengan melangkah ke dalamnya, kita dapat membebaskan diri dari batasan dan mengambil kembali kultivasi yang benar-benar milik kita. Tapi, sebelum itu, kita harus mendapatkan kekuatan zaman para dewa. Yang pasti, zaman para dewa ini adalah kekuatan yang dirindukan oleh makhluk-makhluk kuat di zaman dahulu, tetapi tidak dapat mereka peroleh. Jika Istana Suci 7 Alamku mampu mencapai hal ini, maka itu adalah sesuatu yang mustahil dicapai oleh semua guru besar kuno yang kuat. Ini pasti akan mendorong Istana Suci 7 Alamku ke puncak dunia seni bela diri. Setelah mengatakan ini, Jie Tianran menatap para tetua dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir, aku tidak akan menyakitimu." Meskipun kekuatan Age of Gods belum diketahui sepenuhnya, dari apa yang kita ketahui sejauh ini, Age of Gods memiliki efek memperpanjang umur, dan perpanjangan ini dapat mengabaikan semua batasan. Selama kamu memperoleh kekuatan ini, kamu dapat menghilangkan efek negatif pada dirimu. Pada saat itu, kultivasi naga langit tingkat 5 akan tetap ada, dan umurmu akan diperpanjang. Sekalipun zaman para dewa tidak dapat membantumu dalam kultivasimu, selama itu dapat memperpanjang umurmu, itu akan menjadi bantuan yang paling besar. Lagi pula, naga surgawi tingkat 5 adalah alam yang tak terjangkau bagi banyak orang dalam hidup ini. Terlebih lagi, memasuki sungai surgawi ke-9 bisa membawa kita selangkah lebih maju. Begitu Jie Tianran mengatakan ini, ekspresi semua orang menjadi sangat rileks. Ternyata mereka masih punya cara untuk memperpanjang umur mereka, yaitu zaman dewa. Hanya saja, kekuatan zaman para dewa tidak mudah didapatkan. Kekuatan di dunia nyata memang bagus,
tetapi keberadaan di dunia gelap harus diwaspadai. Jadi semuanya, masalah ini harus ditangani dengan serius. Dalam waktu yang ditentukan, saya harus melihat hasilnya. Setelah berkata demikian, Jie Tianran melambaikan lengan bajunya, dan beberapa gulungan terbang ke tangan orang-orang yang hadir. Ketika gulungan itu dibuka, semua orang tampak hikmat. Di atasnya adalah apa yang Jie Tianran ingin mereka lakukan selanjutnya. Ini bukan hanya menyangkut masa depan Istana Suci Tujuh Alam kita, tetapi juga masa kini Istana Suci Tujuh Alam kita. Jika masa kini telah berlalu, bagaimana kita bisa berbicara tentang masa depan? Jadi, semuanya, lakukanlah yang terbaik. Selama kita berhasil mendapatkan kekuatan zaman para dewa, kita akan menjadi penyumbang terbesar bagi Istana Suci Tujuh Alam. Namun, siapapun yang menghalangi tujuan besar Istana Suci Tujuh Alamku, siapapun orangnya, mereka akan menjadi musuhku. Sekalipun, mereka adalah kerabat terdekatku, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Pada titik ini, mata Jie Tianran menunjukkan tatapan kejam. Kami pasti akan memenuhi harapan kepala istana. Semua orang kuat di Istana Suci Tujuh Alam menyampaikan pendapatnya, termasuk pemimpin keluarga Ling. Teruskan. Atas perintah Jie Tianran, pemimpin keluarga Ling dan 36 tetua tingkat suci semuanya meninggalkan tempat itu. Hanya Jie Tianran dan 6 pemimpin divisi bayangan Istana Suci yang tersisa di sini. Tuan Mansion Master, mengapa Anda tidak membiarkan bawahan Anda melakukan ini? Xianying melangkah maju dan bertanya. Apakah menurutmu mereka tidak bisa melakukannya? Atau apakah menurutmu mereka akan melanggar perintahku? Begitu Jie Tianran mengatakan ini. Sosok peri itu begitu ketakutan hingga ia tak berani bicara. Meskipun ia memang khawatir, nada bicara Jie Tianran yang tegas membuatnya tak berani bicara. Jie Tianran tersenyum dan menepuk bahunya. Jangan khawatir, bukan hanya kau, tapi semua orang di Istana Suci Tujuh Alam adalah orang kepercayaanku. Tak seorang pun akan menentangku, dan tak seorang pun berani menentangku. Wajah Jie Tianran dipenuhi dengan keyakinan penuh dan ambisi besar. Adapun para tetua tingkat suci itu, setelah meninggalkan tempat ini, mereka mengutus para master dari Istana Suci Tujuh Alam, lalu memimpin pasukan mereka ke dalam susunan teleportasi dan mulai bertindak. Meskipun mereka semua meninggalkan markas Istana Suci Tujuh Alam, sebagian besar dari mereka masih memiliki tujuan di Tianhe Tujuh Alam. Namun sebagian orang juga pergi ke Tianhe lainnya. Orang-orang telah pergi ke Zhuwu, Jiuhun, Xianhai, Totem, Bloodline, Sky, dan Divine Body. Terlebih lagi, orang-orang ini semuanya memiliki ekspresi serius, dan jelas bahwa apa yang akan mereka lakukan adalah sesuatu yang sangat penting. Namun demi masa depan Istana Suci Tujuh Alam dan masa depan mereka, ini harus dilakukan. Jie Tianran memberikan instruksi kepada divisi bayangan Istana Suci tentang beberapa hal, dan kemudian 6 orang dari divisi bayangan Istana Suci juga pergi. Dia satu-satunya yang tersisa di daerah terlarang ini. Lagi pula, mereka semua orang kepercayaanmu, jadi aku yakin kamu merasa bersalah, kan? Sebuah suara terdengar dari dalam tubuh Jie Tianran. Kata-kata ini mengungkap rahasianya. Di zaman para dewa, tidak ada cara untuk memperpanjang hidup, dan mereka ditakdirkan untuk mati. Masa depan Istana Suci Tujuh Alam kita ada di tanganku, di tangan Tianer, dan di tangan keturunan Istana Suci Tujuh Alam yang belum lahir. Mereka sudah mencapai batas atas. Kematian hanyalah masalah waktu. Daripada mati karena usia tua, lebih baik mereka berkontribusi bagi Istana Suci Tujuh Alam. Aku juga bisa membantu mereka mencatatkan nama mereka dalam sejarah. Tak ada sedikit pun rasa bersalah di wajah Jie Tianran. Sebaliknya, ia merasa dari lubuk hatinya bahwa ini adalah suatu kehormatan bagi orang-orang itu. Saya, Yang Mulia, benar dalam memilih orang yang tepat. Suara di dalam Jie Tianran berkata. Namun pada saat ini, suara para tetua Istana Suci Tujuh Alam datang dari luar formasi.
Tuan, ada pencuri dari sekte penjara yang menyerang kita.